wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Pak Endro Dwi Hatmanto, PhD selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Wahyudi, ST, MT. Saya kok nggak hafal, guys. Sebentar, mohon maaf. Aku saya mana ya? Oke, baiklah, lanjut saja. Dan juga kepada Bapak Budi Arifianto yang sudah bergabung pada hari ini sebagai narasumber kami, dan juga tentu saja yang terhormat Jakarta. Pada siang hari ini, pada siang hari ini, terima kasih sudah bergabung di acara kami, workshop sosialisasi hibah SPADA dan MUKS, dan juga sosialisasi studio UMY yang ada di Papertech. Insya Allah walaupun diselenggarakan dengan masih secara daring pada hari ini, harapannya adalah supaya pesertanya lebih banyak, sehingga Bapak Ibu banyak yang bisa bergabung pada hari ini walaupun tidak sedang di kampus begitu. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini, pada siang hari ini, meskipun secara daring melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Tak lupa sholawat serta salam selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Akhirnya kami bisa mensosialisasikan hibah SPADA dan MUKS yang sempat terhenti kemarin di semester genap tahun ajaran 2021-2022, dan alhamdulillah akhirnya akan akan keluar lagi untuk SPADA 10 untuk perkuliahan semester gasal 2022-2023. Sebelum kita memasuki acara sosialisasi kita, baik untuk sosialisasi SPADA, sosialisasi MUKS, dan juga nanti ada sosialisasi studio yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang perkuliahan kita di UMY, saya mengundang Pak Endro Dwi Hatmanto, PhD, selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan, untuk memberikan dua patah kata kepada Pak Endro. Saya persilakan. Terima kasih Bu Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita ucapkan syukur kehadiran Allah Ta'ala karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka sosialisasi SPADA dan MUKS. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak pandemi ya, intensitas penggunaan SPADA kita semakin hebat ya, semakin intensif, semakin bagus ya. Tidak ada langkah mundur lagi, artinya kemudian kita tidak akan offline 100% lagi karena kita we can take benefits ya of the implementation of online learning ya. Di antaranya knowledge dissemination is made it possible. Diseminasi pengetahuan itu makin lancar ya, kemudian juga asynchronous learning yang dikuatkan dengan video learning itu juga semakin membantu pembelajaran siswa secara autonomous learning, secara mandiri ya. Dan tantangan-tantangan ke depan akan lebih banyak lagi Bapak Ibu, karena apa? Karena kita tahu bahwa
one of the challenges of the online learning is how to motivate student and encourage students, ya, like offline class. Kita harus bisa memotivasi dan mengencourage mahasiswa. Kalau di dalam konteks face to face, kita punya kontrol yang 100% ya, karena kita dalam kelas berhadapan langsung dengan mahasiswa. Tetapi kalau online, memberikan tantangan tersendiri, harus ada social presence kita, teaching presence ya, cognitive presence kita harus muncul di situ. Kemudian komunikasi juga lebih menantang, kontrol terhadap siswa lebih menantang ya. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah peningkatan ya kualitas SPADA, baik itu pada aspek teknisialitas ya, teknisnya maupun juga pedagoginya ya. Dan ini secara bersama-sama LPP bersama dengan teman-teman LSI ya, membangun dua domain itu ya. Secara teknis tentu Pak Wahyudi dan kawan-kawan ini akan mintai kita mantui bantuan ya untuk terus enhance the quality of SPADA ya. Dan alhamdulillah bahwa pada SPADA 10 ini kita sudah akan dilengkapi dengan aplikasi ya, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu di dalam mendaftarkan SPADA, dan juga nanti evaluasi monitoringnya juga akan dilakukan dengan aplikasi ya. Kemudian untuk MOOCs tentu ini juga akan semakin lebih banyak Bapak Ibu ya, karena video-video learning itu merupakan kekuatan yang dahsyat sekali dalam mendukung asynchronous learning, pembelajaran mandiri ya, autonomous learning ya. Nah, untuk itu pada hari ini Bapak Ibu kita undang untuk mengikuti sosialisasi tentang SPADA 10 ini serta MOOCs ya. Beserta itu juga ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu ya, dalam rangka mengenerate ya, membuat video-video pembelajaran ya. Kami ucapkan terima kasih sekali semuanya kepada Bapak Ibu dan selamat mengikuti. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endro. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara hari ini, yaitu yang pertama sosialisasi hibah SPADA 10 dan juga hibah MOOCs. Nanti saya akan jelaskan tentang hibah SPADA 10 dan juga MOOCs, dan nanti saya akan dibantu oleh Pak Wahyudi yang akan menerangkan tentang SIM yang akan kita gunakan untuk SPADA dan MOOCs. Kemudian saya juga dibantu oleh Pak Budi Dwi Arifianto untuk menjelaskan tentang pembuatan video yang akan dilaksanakan di studio LPP, studio UMY di Pavertech. Kemudian akan dijelaskan, Pak Budi juga akan memperkenalkan bilik mandiri yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran secara mandiri di studio. Nah, ini nanti untuk apa saja yang bisa dilakukan di studio, nah itu nanti akan diterangkan oleh Pak Budi. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik. Sampun, Bu Mariska. Ya, baik, terima kasih. Oke, sebelum saya mulai untuk sosialisasi hibahnya, Bapak Ibu, itu di kolom chat sudah ada token presensi, token presensi untuk hari ini. Monggo untuk bisa presensi dulu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah yang seperti yang saya sebutkan di depan tadi ya, setelah vakum 1 semester akhirnya kita bisa mulai lagi dengan hibah SPADA 10. Nah, ada sedikit yang berbeda dengan hibah SPADA maupun MOOCs kali ini. Kalau untuk hibah MOOCs itu sebelumnya memang baru penugasan, tetapi untuk saat ini kita ada 2 skema, yaitu skema penugasan maupun skema kompetisi. Nah, untuk kedua hibah ini, alhamdulillah dibantu oleh Pak Wahyudi dan teman-teman di LSI, LPP sudah membuat SIM untuk hibah SPADA maupun MOOC, sehingga nanti semua
mulai dari pendaftaran, kemudian monitoring, seleksi, monitoring, dan pelaporan itu akan dilakukan di SIM. SIM-nya cukup straightforward, Bapak Ibu insya Allah sudah sangat familiar karena mirip sekali dengan SIM Litapmas yang kita selalu gunakan untuk mendaftarkan penelitian maupun pengabdian, sehingga insya Allah itu tidak akan terlalu rumit untuk Bapak Ibu. Maksudnya itu sudah Bapak Ibu sudah familiar, tapi nanti tetap akan dijelaskan dengan lebih detail oleh Pak Wahyudi. Baik, untuk ketentuan hibah spada sendiri untuk yang spada 10 masih hampir sama dengan spada sebelumnya, tetapi mungkin ada perbedaan karena untuk hibah MUKS maupun spada kali ini itu kami tekankan pada upaya untuk mendorong kita semua untuk bisa segera move on dari KPT ke OB MBKM, begitu Bapak Ibu, karena kita seperti yang selalu Pak Kamta sampaikan bahwa semester depan itu kita sudah diminta untuk memulai menggunakan kurikulum OB MBKM, sehingga hibah spada maupun MUKS kali ini itu juga diperuntukkan untuk mendukung atau mensupport pelaksanaan kurikulum OB MBKM. Jadi untuk ketentuan hibahnya, pengusul adalah dosen atau instruktur mata kuliah di UMY, kemudian pengusul mengajukan mata kuliah yang diajar pada semester gasal. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah di-assign untuk mata kuliah semester gasal. Nah, dan ini sudah masuk ke sistem sehingga sudah masuk nanti ketika di SIM itu tinggal milih, begitu guys, mata kuliah yang Bapak Ibu ajar di semester gasal tahun ajaran 2022-2023. Nah, kemudian tentu saja pengusul menyusun materi sendiri sesuai rubrik yang telah ditentukan. Nah, ini nanti yang agak sedikit berbeda. Jadi untuk kali ini kami punya 2 rubrik. Jadi rubrik untuk seleksi dan rubrik untuk monef. Jadi rubrik untuk seleksi itu sudah di-set sendiri, jadi memang hanya untuk seleksi, kemudian nanti rubrik untuk monefnya untuk yang monitoring di tengah dan di akhir hibah. Kemudian pengusul bersedia membuat video pembelajaran dosen yang menampakkan minimal wajah dosen sejumlah 6 buah video. Masih sama dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu, jadi ada 6 buah video. Nah, ini nanti studio yang ada di Powertech itu bisa digunakan untuk syuting mandiri, begitu untuk video ini. Oke, ketentuan selanjutnya, pengusul bersedia membuat blog di laman umy.ac.id terkait dengan materi atau tugas yang diberikan di MyClass. Nah, ini sama dengan tahun lalu, kita masih berlakukan penggunaan blog dosen di umy.ac.id untuk menambah traffic ya, untuk menambah traffic masuk ke laman umy.ac.id. Kemarin menurut laporan Pak Winnie itu cukup membantu untuk meningkatkan, sehingga harapannya tahun ini bisa lebih meningkat lagi. Dan tentu saja nanti di awal semester itu kami juga akan adakan lagi workshop terkait penggunaan blog ini. Kemudian pengusul bersedia menandatangani kontrak perjanjian dan mematuhi klausul kontrak. Nah, ini perjanjian kontrak ini juga nanti akan langsung melewat aplikasi. Begitu Bapak Ibu, jadi insya Allah lebih memudahkan untuk Bapak Ibu. Kemudian pengusul hanya bisa mengajukan 1 mata kuliah sebagai ketua. Jadi untuk sebagai ketua Bapak Ibu hanya bisa mengajukan 1 mata kuliah. Kemudian mata kuliah yang diajukan adalah mata kuliah dengan kurikulum OB MBKM. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa mata kuliah yang diusulkan itu adalah mata kuliah dengan kurikulum OB MBKM, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload RPS-nya di MyClass. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, adapun target luaran untuk hibah pada 10 ini adalah 150 mata kuliah di laman myclass.umy.ac.id. Kemudian tentu saja ada laporannya. Jadi di akhir perkuliahan, nanti di akhir hibah pada Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan, dan ini juga nanti akan di-upload di sistem. Kemudian tentu saja adanya materi
yang ada di blog dosen di laman umy.ac.id yang dilingkan sehingga akan membantu menambah traffic umy.ac.id. Baik, kemudian materi matkul secara utuh untuk satu semester. Jadi memang matkul utuh satu semester sesuai dengan beban SKS, mata kuliah, dan capaian pembelajarannya. Nah, ini kami tekankan adalah karena beberapa mata kuliah diajar oleh lebih dari satu dosen, ya kan, Bapak Ibu, tim teaching. Nah, tim teaching itu berarti walaupun misalnya Ibu mengajukan mata kuliah ini, kemudian ada tim teachingnya. Nah, itu kalau memungkinkan teman tim teachingnya juga diajak sehingga my class-nya itu memang utuh dari semester dari awal semester sampai akhir semester. Kemudian desain matkul yang disusun di my class sesuai rubrik pada 10. Nah, nanti terlampir di panduan. Jadi Bapak Ibu bisa cek, bisa download panduan itu, sementara ada di webnya LPP di bagian Spada, kemudian ada Spada 10, itu sudah ada panduan, sudah ada rubrik Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dicek di sana, bisa di-download. Nah, rubrik monitoring dan evaluasi akhir dan juga rubrik seleksi. Jadi untuk seleksi nanti ada sedikit perbedaan, nanti saya akan jelaskan juga. Dan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus atau berbasis project team atau case based dan team based project. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan OBE. Kemudian penilaian dan evaluasi menggunakan komponen yang bersumber dari case-based method tadi dan juga team-based project. Jadi pastikan bahwa penilaian dan evaluasinya salah satunya itu sumbernya dari tadi case-based yang tugas dengan case-based method atau team-based project. Oke, kemudian selanjutnya mata kuliah yang ada di My Class juga memanfaatkan beragam format materi ajar yang diproduksi sendiri, seperti PowerPoint, kemudian bisa berupa dokumen, PDF, atau video pembelajaran, dan juga blog. Kemudian memuat interaksi untuk meningkatkan engagement, assessment, dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, jadi selain kami itu tim evaluasi Spada itu selain melihat apa saja sih aktivitas yang sudah ada di My Class yang sudah Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu buat itu, tapi tidak hanya itu, tetapi juga apakah aktivitas tersebut aktif atau tidak, dilakukan atau tidak. Aktif maksudnya berarti begini, misalnya Bapak Ibu ada diskusi forum. Nah, diskusi forum itu ada pertanyaannya apa, kemudian ada mahasiswa yang menjawab pertanyaan tersebut atau mendiskusikan hal tersebut. Jadi ada discussion prompt-nya, kemudian ada di mahasiswa ikut berdiskusi di situ, kemudian ada juga tanggapan dari Bapak Ibu selaku dosen pengampu. Gitu nggih. Kemudian kalau kuis ya berarti kuisnya itu ada pertanyaannya dan sudah dijawab. Gitu itu untuk evaluasi akhir kita melihat itu juga. Kemudian saya lanjut. Nah itu garis besar untuk kriteria Spada 10 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian timeline-nya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini timeline-nya cukup epet-epetan gitu, tapi insya Allah itu masih bisa dilakukan, insya Allah, karena itu tadi kami lakukan sosialisasi hari ini, kemudian kami buka pendaftaran itu mulai tanggal 15 sampai 21 Bapak Ibu, kemudian upload materi itu 15 sampai 21. Nah, kami akan menyeleksi itu tanggal 23 sampai 24. Jadi seleksi yang kami lakukan itu adalah berdasarkan materi dan aktivitas yang sudah Bapak Ibu unggah di My Class Bapak Ibu sekalian per tanggal 21 Agustus. Nah,
Ini kan waktunya tidak banyak ya Bapak Ibu, tidak begitu panjang ya, 15 sampai 21. Nah, itu jangan khawatir Bapak Ibu, ini kami buat seperti ini, tetapi nanti rubriknya itu untuk materi dan kegiatan itu masih minimalis. Jadi untuk materi itu kami patok hanya baru sampai minggu keempat Bapak Ibu untuk upload materi. Nanti kita lihat rubriknya. Jadi tidak sekaligus harus selesai semua dulu begitu. Karena memang waktunya singkat nih. Jadi ini untuk rubrik seleksinya itu tidak akan memuat seluruh materi dan aktivitas yang harus ada di MyClass seperti sebelum-sebelumnya, tetapi memang kami padatkan kami ambil hanya sebagian dulu begitu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah seleksi kemudian ada pengumuman kontrak. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan masih punya waktu untuk menyelesaikan MyClass-nya sampai perkuliahan semester gasal dimulai. Jadi kami itu sebenarnya inginnya mendorong Bapak Ibu itu sudah siap, MyClass-nya itu sudah siap sebelum perkuliahan mulai, sehingga ketika sudah mulai kuliah tinggal menjalankan begitu. Nah, jadi dari tanggal 21 Agustus sampai dengan nanti mulai perkuliahan itu 19 September kalau saya nggak salah ingat. Nah, itu Bapak Ibu masih punya waktu untuk menambah atau melengkapi laman MyClass Bapak Ibu. Nah, kemudian akan ada monitoring dan evaluasi tengah tahun itu di bulan Oktober kalau saya tidak salah ingat. Atau ini masih lanjut. Nah, ini. Jadi penyelesaian MyClass-nya 1 sampai 18 September. Kemudian Monef tengah tahun itu di tanggal 24 sampai 29 Oktober. Kemudian nanti Monef akhirnya atau evaluasi akhirnya di minggu ketiga Januari ini, seminggu atau 2 minggu gitu setelah perkuliahan berakhir. Nah, kemudian atau belum berakhir. Kemudian ini pengumuman lolos atau tidaknya untuk 70%-nya. Nah, itu di bulan Januari tanggal 30. Setelah itu laporan akhir tanggal 30 Januari sampai tanggal 4 Februari, kemudian transfer tahap kedua. Nah, itu untuk pada 10 Bapak Ibu. Nah, kalau untuk pertanyaannya nanti kita lanjut sekalian selesai saja ya Bapak Ibu. Saya lanjut ke hibah MUKS. Baik, untuk hibah MUKS ini memang pertama kalinya ada hibah kompetisi, karena selama ini hibah MUKS itu memang diperuntukkan untuk hibah penugasan. Jadi sudah mulai dari Bapak Ibu pimpinan, kemudian dekan dan kaprodi itu sebenarnya sudah pernah mendapatkan penugasan untuk MUKS. Nah, untuk kali ini ada 2 skema, yaitu skema penugasan dan juga skema kompetisi. Baik, nah berikut adalah ketentuan hibah MUKS Bapak Ibu. Nah, MUKS itu karena tidak beda dengan MyClass yang itu materi satu semester begitu nggih. Kalau untuk MUKS itu hanya sebagian kecil dari materi mata kuliah di satu semester, yaitu kalau saya bisa bilang mungkin yang sesuai dengan OBMBKM sekarang mungkin itu 1 CPMK begitu. Jadi dari satu mata kuliah itu kan biasanya punya lebih dari 1 CPMK. Nah, salah satu CPMK-nya itu bisa dipilih menjadi 1 topik MUK begitu. Kemudian topik ini nanti yang diajukan adalah topik mata kuliah dengan kurikulum OB, MBKM, dan nah ini ketentuannya satu lagi adalah dan bukan mata kuliah yang diajukan di SPADA 10. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengajukan 1 mata kuliah sebagai ketua di SPADA 10, kemudian ingin mengajukan yang MUKS, berarti untuk topik yang akan diajukan di MUKS ini dari mata kuliah yang berbeda begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya lebih banyak mata kuliah yang didanai begitu, baik lewat SPADA maupun lewat MUKS. Nah, kemudian untuk MUKS ini nanti satu grantee akan membuat 5 buah PPT lengkap dengan skrip untuk nantinya digunakan sebagai modal untuk membuat video learning atau video pembelajaran.
Nah, dengan durasi 5-10 menit. Jadi tadi ada satu topik yang diambil dari satu mata kuliah. Jadi kemungkinan besar itu bisa 1 CPMK. Jadi tergantung nih Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang kalau CPMK-nya itu terlalu luas, mungkin sub CPMK bisa. Jadi tergantung keluasan mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian dari satu topik yang diambil itu kemudian dipecah menjadi 5 PowerPoint. Nah, masing-masing PowerPoint itu nanti diberi skrip gitu untuk membantu ketika syuting. Nah, itu durasinya antara 5-10 menit. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Budi. Dan sebenarnya kami juga sudah unggah di websitenya LPP, itu ada di bagian MOOCs. Kami sudah unggah template PPT-nya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa download template PPT-nya di laman websitenya LPP. Kemudian ada 2 pilihan, jadi ada chroma key ataupun slide in slide, saya lupa. Pokoknya ada yang gambar Bapak Ibu, ada kemudian ada PPT-nya begitu. Nah, dan ada produksi. Nah, itu bisa praproduksi itu untuk menjelaskan gimana nanti video PowerPoint yang dibuat itu kalau di shoot itu narasinya dengan narasi itu tidak melebihi dari 10 menit begitu. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu semua lolos, kemudian PPT yang sudah Bapak Ibu buat akhirnya dibuat jadi video, maksudnya ada proses syutingnya untuk 5 video. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah nanti membuat atau mengajukan pengajuan hak cipta untuk 5 video tersebut. Baik, dan ini semua nanti difasilitasi oleh tim MOOCs, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk proses syutingnya itu juga nanti akan difasilitasi oleh tim produksi MOOCs dan juga tim MOOCs nanti akan dilakukan di studio di PowerTech yang akan nanti ditunjukkan oleh Pak Budi. Baik, jadi untuk persiapan dan pembuatan MOOCs ini, yang pertama nanti calon grantee tentu saja memilih mata kuliah dan bahan kajiannya, kemudian menyiapkan visual aid dan script. Jadi ada diberi script sekalian Bapak Ibu supaya ini untuk mencegah supaya tidak terlalu menit begitu. Jadi antara 5-10 menit videonya. Kenapa Kak? Tensi mahasiswa untuk menonton kadang bosan gitu melihat, kita potong 5-10 menitan. Kemudian nah ini untuk pendaftarannya nanti untuk MOOCs ini juga akan melalui sistem, melalui SIM, begitu. Jadi untuk melalui SIM, kemudian nanti ketos. Jadi untuk pendaftarannya, untuk proses seleksi itu sampai ke PPTU. Jadi nantinya kemudian topiknya atau bahan CPMK yang dipilih dari mata kuliah Bapak Ibu itu yang bagian mana, kemudian dibuat PPT-nya, kemudian didaftarkan melalui SIM ada. Nah, nanti kami menyerahnya berdasarkan kelengkapannya Bapak Ibu. Jadi kapan itu template-nya jadi yang digunakan, jadi PPT itu akan disediakan dan itu bisa di-download di website-nya LPP. Kemudian ada 5 dengan gitu. Oke, baik.
Nah, ini adalah target dan skema untuk hibah MOOCs. Jadi target kami itu 144 grantis, baik TC. Nah, dari 144 itu nanti Bapak Ibu kan akan membuat 5 video, sehingga kita harapannya adalah outcome-nya itu kita bisa menghasilkan 720 video learning nantinya. Nah, memang tidak banyak untuk MOOCs ini karena targetnya bukan hanya sih, targetnya adalah membuat 5 video tadi. Jadi kalau ada itu memang 10 juta per granti potong pajak ya. Nah, kalau yang untuk MOOCs itu per granti 3 juta. Nah, tetapi itu sudah di luar biaya produksi video Bapak Ibu. Jadi untuk biaya produksi dan juga haki itu nanti di luar dari 3 juta per granti ini. Begitu. Itu sudah ditanggung, biaya produksi itu sudah masuk ke anggaran MOOCs, hibah MOOCs. Begitu. Nah, untuk penugasan itu kami memberi untuk kampus tadi ya, satu dengan kurikulum OBHM. Kemudian nanti khusus penugasan ini kami mohon untuk Bapak dan Ibu kalau menugaskan di penugasan RPS OBM buah PPT. Kalau untuk kompetisi minus Nah, berikut pembuatan video pembelajaran mulai dari sosialisasi, bahkan sama dengan pada tadi engagement, kemudian pengumuman, kontak, transfer, kemudian produk. Oh, ini semua lupa tidak diganti. Ini 2023. Yang ini produksinya per 1 September gitu. Baik, demikian dari saya hibah MOOC dan hibah sepada. Saya cek di untuk esensi, kemudian Budi Asmawati, nyuwun sewu materinya PPT nanti di-share Bu. Nanti akan kami share di website PP. Terima kasih. Untuk menghemat waktu ini saya langsung saja panggilkan pakar apa? Silakan Pak Wahyudi. Bu Mariska, Ya, maaf. okay. Itu ada pertanyaan tuh sama pertanyaannya dengan saya dari Pak Juhari. MOOC itu apa toh? Baik, MOOC itu Massive Open Online Course, Ibu. Nah, sebenarnya M-nya apa? Massive Open Online Courses. Nah, sebenarnya kalau MOOCs itu tidak hanya video pembelajaran, Bu. Jadi dia lebih apa ya, Bu? Jadi kayak course tapi short course gitu. Biasanya satu topik saja, Bu. Nah, topik bahasanya tidak terlalu luas. Nah, kemudian biasanya ada videonya, kemudian nanti ada kuisnya dan segala macam. Nah, tetapi khusus untuk hibah MOOCs ini memang kami titik beratkan pada pembuatan 5 video untuk MOOCs begitu. Dan itu nggak ada ujiannya ya? Ujiannya? Nggak ada ujiannya, karena itu massive open online courses. Jadi cuma courses aja, nggak ada ujiannya. Begitu. Baik, kalau Massive Open Online Courses sendiri sebenarnya itu short course, ada dan biasanya bentuk
bentuk pembelajarannya memang melalui video pembelajaran. Nah, mungkin ada bisa tambahan materi tertulis juga. Kemudian ada kuis. Nah, biasanya ada kuisnya begitu. Tetapi biasanya dia kayak self paced gitu. Dikerjakan tanpa harus begitu. Khusus untuk hibah ini kita hanya titik beratnya hanya pada pembuatan 5. Mungkin saya miss ya, itu enggak itu dihubungkan dengan perkuliahan ya, semester jadi ini ya, harus. memang videonya itu diambil dari topiknya, diambil dari mata kuliah yang Ibu ajar. Jadi ambil satu topik dari mata kuliah yang Ibu ajar begitu. Baik. Pak Juhari, contohnya ya. Contoh apa ini maksud? Contoh video, contoh videonya ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak, nanti bisa saya linknya supaya video pembelajaran yang sudah diproduksi melakukan share di sekarang untuk menghemat memberikan gambaran secara simpel. Kalau saya memahami orang awam misalnya, MOOCs itu adalah pembelajaran online yang ditawarkan melalui internet. Dan biasanya diselenggarakan dan disediakan secara gratis. Nah, Bapak Ibu misalnya ikut kegiatan MOOCs tersebut, nanti misalnya ingin mendapatkan kompetensi dari kursus yang gratis itu, maka baru dikenakan pembayaran. Gitu. Nah, contohnya misalnya nih Pak Juhari tadi itu, misalnya saya punya mata kuliah grammar. Nah, dari sekian banyak bahasan, saya hanya ingin menjelaskan tentang passive sentence misalnya. Nah, saya hanya membuat master dengan ya kok, dan tidak menjelaskannya semoga cukup membantu. Dan ini Pak Budi juga sudah share sampel video yang sudah diproduksi. Bapak Ibu bisa di chat. Baik. Baik Bapak Ibu, waktunya saya takutnya nanti kita kekurangan waktu. Terima kasih. Monggo Pak Wahyudi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan memperagakan pendaftaran SPADA maupun MOOCs dan juga termasuk sampai ke akhirnya nanti ke pelaporan ya, sekarang belum. Baik. Ya, saya dulu. Nah, ini adalah SIM SPADA atau aplikasi SPADA. Alamatnya adalah spada.umy.ac.id. SPADA, saya kirimkan ke chat. Ya, maksudnya adalah SPADA. Kemudian itu sama dengan Simita Mas yang ya username sama dengan sama ataupun kepegawaian. Jadi setelah masuk, maka kita ada dua dan MOOCs.
yang saya sampaikan yang sepada dulu, di sini nanti ada sesuatu. Nah, ini lanjutan ya ini ya. Ini kan jadinya. Kita klik lanjutkan, kemudian kita pilih periode yang dibuka adalah periode semester 2022-2023. Kemudian pilih mata kuliahnya. Nanti yang masuk di sini adalah mata kuliah yang sudah terassign di SIMAK untuk semester ini yang diampu oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa bisa seperti. Oke, saya ambil contoh satu mata ya. Ini, ya klik saya. Dan URL yang dimasuk ini adalah URL-nya mata kuliah kita. Apa ya? Ini ya. Ini mata kuliah kita kita masukkan adalah lengkapnya kita hanya di PSD ya, tapi sampai ke semuanya oleh bahwa mata kuliah yang kita ini saya contohkan. Baik. Nah, setelah kita pilih mata kuliah, kita masukkan URL my class-nya sampai ke halaman mata kuliah kita tadi. Kita masuk ke halaman anggota. Kebetulan mata kuliah tadi yang mengampu ada 4 orang ya. Ini yang lainnya ada Pak Majid, Pak Novi, dan Pak ataupun mengajak anggotanya. Nah, kalau kita mau mengajak anggota ya berarti kita klik invite untuk ini klik invite sama seperti penelitian. Jika misalnya saya menginvite Pak Najib, ini maka ada menunggu persetujuan. Karena itu antara ini dari sisi apa sih? Mengajak ataupun tidak, artinya tidak harus anggota tim pitching-nya itu diajak semua, itu dari sisi sistem tidak membatasi. Tim pitching sebenarnya diajak semua, ya semuanya terlibat dan berkontribusi di situ. Nah kemudian kalau sudah kita tinggal klik kirim, ya. Nah ini kalau apa ini anggotanya sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak apa ini menyetujui, ya berarti ini nanti tidak bisa kita kirim. Ini tidak bisa dikirim ya, karena ada anggota yang belum menyetujui. Kebetulan beliau ini sedang di luar kota ya. Nah ini bisa dihapus, kemudian kita klik kirim. Ini bisa diklik ya.
Oke. Nah, sampai di situ aja. Jadi kalau kita sudah mengajukan, kemudian sudah kirim ya sudah, dari sisi pengajuannya sudah selesai. Tinggal Bapak Ibu nanti mengelola MyClass yang diusulkan tadi untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah disampaikan Bu Mariska tadi. Nah, setelah nanti proses review, maka sudah ditetapkan apakah kita lolos atau tidak, itu nanti di halaman kita itu akan muncul hasil reviewnya, ya, lolos, tidak lolos, atau lolos bersyarat. Kalau lolos bersyarat itu apa saja yang kurang itu bisa dilihat di hasil review. Ini kalau kita mau lihat datanya, data-datanya. Baik itu untuk pengusulan. Nah, jika kita akan mengusulkan, ternyata kok sudah diusulkan oleh, kok tidak bisa, berarti sudah diusulkan oleh teman lain dan tidak ngajak ya, itu Bapak Ibu bisa cek, ini mungkin sudah diusulkan oleh dosen yang lain. Apakah akan kita nanti ikut di tim di situ atau tidak, itu nanti Bapak Ibu yang bermusyawarah sendiri di tim TCG. Kira-kira seperti itu untuk MOOCs. Ini sementara belum bisa saya tampilkan, ini masih proses. Caranya sama ya untuk MOOCs, seperti yang sepada tadi, harus mengeklik atau memilih mata kuliahnya, kemudian memasukkan URL. Nah, kalau URL yang ada di usulan sepada itu adalah alamat MyClass-nya. Ya. Tapi kalau URL yang ada di MOOCs itu adalah alamat drive, ya, di mana kita menempatkan dokumen-dokumen tadi ya. Misalnya saya punya ini OneDrive ya, Bapak Ibu bisa pakai OneDrive seperti ini, atau bisa pakai Google Drive. Jadi dokumen-dokumen yang disyaratkan tadi itu misalnya sekian PowerPoint ya, ini saya klik misalnya ini PPT-nya di sini ya. Nah, ini PPT-nya 5 PPT tadi, kemudian RPS itu di-upload di dalam satu folder ya. Kemudian kita klik alamatnya itu, kita kopikan di URL tadi ya. Namun diingat bahwa folder yang kita berikan ini harus sudah di-share ya, jangan sampai ini harus sudah di-share, jangan sampai nanti dikirimkan URL-nya tapi tidak bisa dibuka oleh admin atau oleh reviewer. Itu jadi di-share dulu supaya bisa dibuka oleh, kan ini kan contohnya ini ya enggak, tidak sharing. Ini harus di-share dulu supaya bisa diakses oleh reviewer ataupun admin. Oke, begitu untuk penggunaan aplikasi Sepada UMS ID untuk usulan Sepada maupun usulan MOOCs. Untuk Sepada sepertinya sudah bisa digunakan ya, nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan mata kuliahnya bisa, untuk MOOCs-nya nunggu sedang kita proses supaya Bapak Ibu bisa mengupload dokumen-dokumen tadi. Sementara begitu, Bu Mariska, saya kembalikan waktunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Semoga cukup jelas Bapak Ibu. Jadi untuk SIM Sepada ini bisa diakses melalui link sepada.umy.ac.id, Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk loginnya tadi sama dengan kepegawaian, Pak Wahyudi. Baik. Ada yang mau ditanyakan untuk Pak Wahyudi dulu, Bapak Ibu? Itu untuk mata kuliahnya sudah bisa dilihat sekarang belum Pak Wahyudi? Depan Pak.
untuk mata kuliahnya. Atau gini, bisa nggak Pak Yudi, kan tadi kan sangat singkat ya. Dimulai lagi, saya ingin lihat langkahnya. Jadi kita kan seperti Simlit Tapmas itu, terus langkahnya kemana kok saya lihat di akun saya itu, saya kok nggak muncul nama mata kuliahnya atau gimana ya? Coba bisa diulangi Pak Yudi. Ya, secara singkat nggak apa-apa, jadi supaya tahu. Jadi masuk dulu ke aplikasinya ya, Pak Juhari. Ya, Spada. Oke, Spada UMY ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada menu Spada dan MOOCs, kita pilih Spada, klik usulan baru. Oke, ya. Udah, lanjutkan. Terus setelah itu Pilih periode. Nah, kemudian nanti kalau kita klik mata kuliah, sudah muncul mata kuliahnya. itu mata kuliahnya otomatis tersedia di situ ya? Iya. Yang Bapak mampu. Kalau dulu sudah pernah ikut Masih ini yang dimunculkan adalah gitu semua ya. mata kuliah yang Ada, terus iya, pilih mata kuliah. pilih mata kuliah yang diajukan ya. Ya, kopikan URL di sini. URL dari mata kuliah kita. Ini ya. Ini masuk ke main kelas, mata kuliah apa-apa, kemudian di copy, disalin, kemudian kita masukkan ke sini. Ini. Dan klik lanjutkan. Dan seterusnya tadi ada anggota invite, kalau tidak ya berarti langsung kirim saja. Gitu ya. Ampun, Pak. Iya, usulan baru, kemudian langsung gitu ya, munculnya gitu ya. Usulan sudah diajukan, pengajuan usulan baru. Setelah itu ini belum. Oh iya ya. Berarti kalau tempat saya sekarang belum muncul, berarti artinya kenapa? Jaringan yang share screen Pak atau di capture. Harusnya sudah, kalau belum muncul mata kuliahnya, jangan sudah milih periode. Sudah milih periode kan? Periode, sebentar. Spada, terus usulan baru, ya tak? Iya, terus klik lanjutkan. Lanjutkan, oke. Sebentar, lanjutkan periode, sebentar. 2023 ya? Oke, mata kuliahnya langsung diklik. Oh ya, oke. Muncul, Pak? Mata kuliahnya, sebentar. Klik mata kuliahnya, muncul di atas itu URL-nya di copy gitu ya? Oh, URL-nya belum. Ya. Oh, iya, URL-nya yang belum ada. Memang. URL yang di Spada, Bapak, nanti Bapak. Bapak di My Class-nya buka My Class. Terus gitu. Ini dikopikan ke situ. Oh, buka My Class dulu ya? Mohon maaf, Pak Wahyudi. URL itu baru bisa dikopikan kalau Pak Juhari sudah membuat rumah untuk mata kuliah yang akan dihibahkan ya, kan betul. Pak ya? Oh. Pak Juhari berarti sekarang belum bisa. Oh iya, betul. Makanya kalau tak lihat bukan apa My Class yang kemarin, bukannya ini yang baru. Dengan RPS. Betul Bu Eko, terima kasih. Memang saya belum buat baru sekarang. Artinya tadi kan coba-coba buka sistem, saya juga sudah bisa nemu mata kuliah saya. Sudah ada ayam. Sudah ada assignment dari Kaprodi bahwa saya nanti semester ini ngajar apa, makatan Pak. Itu yang tapi belum ada URL-nya juga tuh? Dereng. Bodoh. Terima kasih Pak Yudi, sama masalahnya sama itu. URL-nya memang di-copy Bapak dari My Class-nya. Jadi Bapak memang nanti kalau sudah tahu mata kuliah apa yang mau diajukan, kemudian dibuka di My Class, nah itu URL-nya di-copy dari situ Bapak. Kemudian baru muncul gitu ya. Pertanyaan tadi Bu Mariska sama, jadi kan ini sudah Spada ke-10 ya. Beberapa mata kuliah sudah diikut sepadakan di yang lalu-lalu, mungkin 2, 3. Itu masih bisa kah? Maunya masih bisa atau tidak, Bapak? Baik. Ya.
Oke, Bapak Ibu, jadi karena ini kami spiritnya adalah ingin mendukung OB. apa OB MBKM, jadi BMPKM ya. ya mata kuliah itu memang diputihkan Bapak. Jadi jadi kita tidak melihat mata kuliah apa yang sudah diajukan, tetapi mata kuliahnya harus sudah mengimplementasikan OBE MBKM begitu. Syaratnya RPS-nya sudah OBE Syaratnya dan nanti MBKM ya. RPS-nya. Ya, syaratnya RPS-nya itu sudah RPS OBE Bapak Ibu. Nanti RPS-nya di-upload di laman My Class-nya. Jadi saya tunjukkan ya, tadi saya lupa belum tunjukkan rubriknya. Mohon maaf ini yang sedang tidak ada yang sedang ini nggih. Saya coba tunjukkan sebentar nggih. Ibas pada rubrik nggih, rubrik seleksi. Nah, berikut rubrik seleksinya. Oke. Baik, nah Bapak Ibu ini berikut adalah rubrik seleksinya, semoga sudah terlihat. Nah, Sudah. jadi untuk tampilan mata kuliah itu ada jumlah pertemuan seperti biasa nggih, pertemuannya 16 atau berapa kali. Kemudian judul mata kuliah memuat kode dan jumlah SKS. Kemudian ada greeting, salam seperti biasa, kemudian foto seperti biasa, nama dosen dan alamat kontak, kemudian ada deskripsi mata kuliah, kemudian ada hubungan mata kuliah dengan kompetensi yang akan dicapai, learning outcome-nya, peta kompetensinya, referensi, kemudian ada informasi komponen penilaian, informasi konversi nilai angka ke huruf, dan yang terakhir ini ada RPS OB MBKM. Jadi kita memang tidak perlu mengecek lagi karena ini kita perpindahan dari KPT ke OBE nggih Bapak Ibu. Jadi mungkin ada mata kuliah yang baru, mungkin mata kuliahnya sebenarnya sama tapi kontennya agak berbeda begitu, sehingga agak susah begitu untuk apa namanya memilihnya nantinya, sehingga kami putuskan diputihkan untuk mata kuliahnya, tetapi itu tadi syaratnya adalah memang mata kuliah tersebut sudah mengimplementasikan OBE MBKM mulai semester gasal besok, dan itu ditunjukkan dengan adanya RPS OB-nya Bapak Ibu. Begitu, semoga menjawab. Nah, kemudian tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk rubrik seleksi SPADA itu berbeda dengan rubrik di akhir, karena yang untuk rubrik seleksi itu memang tetap di laman My Class-nya kami minta sudah ada 16 minggu. Nah, tetapi yang sudah terisi dengan materi lengkap, kemudian ada aktivitas itu 4 minggu awal, Bapak Ibu. Jadi silakan diisi dulu 4 minggu awal. Nah, jadi ini yang kami lihat. Jadi ketika sudah ada 4 minggu awal, sudah ada materi, kemudian ada at least ada satu materi yang dari blog, yang link ke blog, kemudian ada 2 video. Jadi di seleksi ini cukup 2 video dulu Bapak Ibu. Kemudian ada aktivitasnya masing-masing 1. Jadi forumnya 1, kuisnya 1, assessment-nya 1 atau tugasnya 1. Kemudian untuk setting diusahakan sudah ada juga completion, restriction bar, and progress bar. Nah, tetapi kalau bisa ini penilaian itu tetap sudah ada. Jadi gradebook-nya, paling tidak gradebook-nya sudah di set up. Jadi walaupun tadi baru ada satu yang sudah isi ya, yang sudah benar-benar jadi, itu ada satu aktivitas masing-masing ini. Nah, tetapi mungkin bisa dibuatkan rumahnya dulu sehingga sampai ke 100% begitu. Nah, tetapi intinya untuk seleksi ini itu baru sampai minggu keempat ini Bapak Ibu. Begitu. Nah, nanti baru setelah seleksi dinyatakan lolos, Bapak Ibu melengkapi lagi laman My Class-nya sampai selesai untuk digunakan di semester gasal, dan kemudian di Monef dan dievaluasi di tengah tahun dan di akhir semester begitu. Nah, itu tadi yang rubrik seleksinya. Nah, nanti untuk rubrik Monef-nya itu yang komplit seperti biasanya, yang sudah ada semua komponennya. Nggih, monggo Bu Mutia.
Tadi saya sudah lihat Bu Mutia raise hand. Ya, terima kasih Bu Mariska. Mungkin pertanyaan untuk yang membuat sistem juga ya. Yang pertama itu ya saya paham lah, mungkin karena ini baru sosialisasi belum sempurna gitu ya. Misalnya itu ada salah ketik ya, penakjuan bukan pengajuan, misalnya kayak gitu-gitu. Kemudian ada judul yang apa namanya, usulan yang pernah diajukan. Kan kesannya itu masih berupa usulan aja, belum diterima gitu ya. Padahal mungkin yang dimaksud adalah mata kuliah yang pernah menerima SPADA, mungkin gitu ya. Saya nggak ngerti, tapi bunyi usulan yang pernah diajukan itu kesannya mengusulkan tapi belum gitu, baru berupa usulan aja gitu. Ya, jadi mohon mungkin dilihat lagi judul-judulnya itu. Dan yang ketiga, saya sangat berkepentingan ya tentang catatan dari Pak Wahyudi tadi, bahwa mungkin kita tidak akan pernah lagi 100% offline, ya kan? Dengan adanya SPADA ini ya, dengan perkuliahan online ini gitu. Tetapi yang sangat mengecewakan adalah ketika kinerja online kita itu tidak dianggap sebagai kinerja gitu. Maksudnya misalnya kita ngajar ya, tapi jam ngajar online itu nggak dihitung sebagai kehadiran bekerja. Itu kan begitu ya, di semester yang kemarin itu kita 4 semester kira-kira masih selalu online gitu. Tetapi ngajar 7 kelas seminggu sekali, 4 kali sebulan selama 16 minggu, itu berapa jam itu nggak dihitung gitu. Ya, tidak dihitung sebagai akumulasi kehadiran mengajar. Apakah nggak bisa ya SPADA ini kinerja online itu kemudian diintegrasikan dengan kehadiran ya yang diwajibkan oleh universitas gitu. Jadi kalau dihitung ngajar online itu kan seharusnya masuk bagian dari pekerjaan, ya kan? Iya. Kita nggak di kampus karena apalagi sekarang ada yang namanya istilahnya tuh WFA atau work from anywhere gitu, ya. Tetapi kemudian lucu sekali ketika kita melakukan kinerja anywhere itu nggak masuk di bagian kinerja gitu. Dalam arti kinerja kehadiran presensi itu yang sering kita sebut sebagai absen. Padahal kalau absen itu pasti kan nggak masuk. Kemarin saya mahasiswa saya bilang, Bu, saya selalu absen. Oh ya, kalau kamu selalu absen, pantes lah. Kalau nggak bisa dapat nilai Berarti nggak bagus. pernah masuk ya, Bu? Nah, iya itu kan kesalahan yang terus-menerus dilakukan yang saya harus perbaiki, tapi karena juga masih harus menghitung absensi, itu lucu sekali, ngapain ngitung absensinya kalau mau menilai kan gitu ya. Jadi yang penting kan presensinya. Seperti itu. Jadi mohon mungkin nanti yang mengembangkan sistem tolonglah diintegrasikan yang online itu pun menjadi bagian dari kinerja gitu, ya kan? Sehingga tidak ada lagi tuh kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan secara online, tapi di akhir penilaian itu kita dipotong ya sampai berapa itu? Tinggal 30% aja dari kinerja kita gitu. Ya, jadi nggak diakui gitu, potongannya itu sampai dipotong sampai 30%. Nah, itu sangat menyakitkan sekali. Padahal kita melakukan pekerjaan kita juga dengan serius, bukan berarti nggak melakukan persiapan dan lain sebagainya ya secara offline. Itu aja. Mudah-mudahan program yang baru ini juga bisa memberi semangat lebih buat kita ya untuk melakukan pekerjaan baik secara online maupun offline. Terima kasih Bu Mariska. Baik, terima kasih Bu Mutia. Baik, ini maksudnya kehadiran di kampus itu ya. Jadi untuk ketika online di rumah, dari rumah atau dari manapun, anywhere tadi tidak dihitung ya. Nah, iya. kalau Itu kan aneh sekali dalam sistem yang mengizinkan adanya online, tetapi itu bukan bagian dari kinerja. Itu menurut saya sangat kalau discouraging ya, bukan encouraging tapi kan discouraging jadinya. Terima kasih. Bu Mutia, terima kasih. Pak Wahyudi mau menanggapi, Pak Wahyudi?
Oke, sebenarnya sama juga, saya punya pikiran yang sama dengan Bu Mutia. Hanya begini Bu, saya untuk yang kehadiran mengajar online itu kan sudah diakomodasi ya. Jadi saya ingat saya dulu pernah ada SK Rektor ya tahun 2018 atau 2019 bahwa kita diizinkan untuk 40% online, waktu itu belum pandemi. Ya. Nah, sebenarnya kita dianggap masuk ngajar itu walaupun online kita ngajarnya ataupun asinkron itu jika ada materi yang kita upload di MyClass, kemudian ada penugasan yang direspon oleh mahasiswa, entah itu kuis, forum, diskusi, ataupun assignment, maka itu sah sebagai kehadiran mengajar. Ya, jadi kehadiran mengajar online adalah jika ada materinya, kemudian mahasiswa itu mengerjakan sesuatu tugas dari dosen. Nah, maka benar-benar dalam satu pertemuan tadi, walaupun dosennya tidak datang ya karena asinkron misalnya, itu ada sah menjadi satu hadir mengajar sama dengan ketika ngajar offline. Itu yang sudah kita integrasikan, Bu. Ya. Tapi kalau kehadiran di kampus itu sesuatu yang beda, dan itu bukan di kami. Kalau Ibu tadi menyampaikan itu pengelola sistem, itu kalau sistem informasi bukan ya, karena itu kebijakan pimpinan. Kalau itu memang akan diintegrasikan ya, kami LSI tinggal membuat saja caranya biar bisa terintegrasi. Tapi kan itu sesuatu yang berbeda antara kehadiran di kampus dengan kehadiran mengajar. Nah, kalau nanti pimpinan sudah memberikan arahan yang ini sama, itu barulah kita bisa kelola. Demikian Bu Mutia. Saya juga sebenarnya pengen seperti itu tadi. Iya, Pak. Kan berarti yang reviewernya harus lebih teliti ya, karena semua itu kita kerjakan, ada sinkronus, asinkronus, ada penugasan, ada forum, semuanya ada itu di MyClass dan kita kerjakan gitu. Dan surat yang terakhir tuh bunyinya dihimbau untuk offline. Lah kok yang online kok dihukum ki piye? Wong dihimbau untuk offline, himbauan loh, itu masih dihimbau loh, bukan wajib loh offline-nya. Terus kalau misalnya ngajar itu online tidak masuk kehadiran gitu ya, berarti yang pejabat sekaligus dosen sekaligus melakukan pekerjaan online gitu ya, itu total jam kehadiran di kampusnya harusnya berapa tuh gitu, ya kan? Misalnya 100 jam juga, apa iya mereka bisa di luar mengerjakan mengajar dan tugasnya jadi pejabat itu juga 100% ya hadir 100 jam hadir di kampus, di luar itu loh. Kalau mau fair loh ya, jadi kan juga harus dihitung karena itu sudah ada insentifnya tersendiri untuk hadir sebagai pejabat ya kan, untuk hadir jadi dosen ada lagi gitu, tapi nggak dihitung sebagai kehadiran di kampus seharusnya. Apakah juga sama harus hadir 100% di kampus atau harusnya berapa ratus jam itu di kampus gitu. Ya pokoknya itulah unek-unek ya dari yang tahun lalu, dan itu discouraging untuk program online ini. Ngapain online kalau akhirnya gitu juga gitu. Tapi nggak online itu memang resikonya adalah penyakit. Nah itu yang penyakit itu yang nanggung nanti, nggak bisa UMY yang nanggung tuh, yang nanggung akhirnya pribadi-pribadi. Jadi itu lebih lagi dolimnya gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Mutia. Ini mungkin lebih cocok kalau ke pimpinan yang menjawab. Ya. Kalau saya sendiri, saya juga bawahan, jadi tidak punya menang. Tapi mungkin nanti bisa disampaikan Ibu unek-uneknya. Nah ini ada Pak Slamet Suripto bilang, urun rembuk, sepertinya kalau kuliah online-nya di kampus sebenarnya tidak masalah dengan jumlah jam kehadiran staf. Ya, baik. Jadi kuliah online tapi tetap di kampus gitu. Lucu banget. Baik. Jeh, Bu Mutia, terima kasih. Bu Endah ini masih? Ya, Bu Mariska.
Mungkin saya ketinggalan atau gimana, tolong disampaikan untuk yang MOX tadi, saya tadi melihat ada penugasan satu prodi satu atau bagaimana tadi ya Ya. Bu Mariska? Ya, baik. Terima kasih Bu Endah. Nah, untuk MOOCs itu memang ada satu prodi diminta untuk menugaskan satu dosen nih Bu, untuk satu mata kuliah, untuk satu topik. Itu kalau lebih dari satu yang berminat berarti nggak bisa ya Bu? Yang penugasan satu, nanti yang lainnya bisa kompetisinya Bu. Oh gitu, oke. Berarti terbuka untuk semua, cuman ada penugasan satu. Ya, yang penugasan masing-masing prodi satu. Tetapi untuk kompetisinya monggo sebanyak-banyaknya dosen silahkan. Oke, ya. Makasih Bu Mariska. Sama. Baik Bapak Ibu, ini karena waktunya terbatas, saya lanjut ke Pak Dwi nggih, Pak Budi. Pak Budi Dwi Arifianto yang sudah ada di studio di Powertech. Selamat siang Pak Budi. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung aja Bu ya. Ya, monggo Pak. Oke, ini karena sudah mepet Ya. waktunya ya mau asar. Masih bisa. Tapi ternyata begitu masuk ruangan sini nggak kerasa Bu, mau malam mau siang tuh nggak kerasa. Jadi ini ternyata saya lagi ada di pertama kali nyoba bilik mandiri ya. Apa namanya ya? Bilik mandiri. Kita kasih nama apa ya? Bilik mandiri. Bilik mandiri. Nanti kita kasih nama ya Pak ya. Jangan bilik mesra ya. Jangan. Ngerinya. Nah, ini Anjungan ya mandiri. studio. Gimana Bapak? Apa kemarin? Anjungan mandiri ya. Ya. Jadi ya karena saya yang terakhir nih ya saya mungkin nyimpulin aja. Oke, tadi saya tertarik dengan urun rembuk ya. Sepertinya kuliah online-nya di kampus sebenarnya tidak masalah karena jumlah jam masalah dengan jumlah. Nah, kalau ada ruangan seperti ini nyaman sekali Pak. Jadi ini jadi kode ini kan. Nah, kita ada di ini ada 4 bilik di sini sementara ini baru 4 bilik. Jadi biliknya kecil-kecil ada AC-nya jadi nyaman banget sampai nggak kerasa kalau mau sore mau malam itu sampai nggak kerasa. Oke. Jadi terus yang gambar yang satunya itu ada studio LPP yang ada di gedung yang ada yang di studio yang sama, ini cuma beda sekat saja. Nah, terus besok kita akan produksi mock ataupun video-video sepada itu tidak lagi dilakukan di lab komunikasi, tapi semuanya difokuskan di sini. Cuman bedanya ini hanya satu studio. Tapi sekarang sudah memiliki 2 staff dan mungkin nanti karena ada proyek ini ya karena penjadwalan yang mungkin dikejar waktu tadi ya saya melihat timeline-nya Bu Mariska tadi sepertinya nanti akan coba nanti bagaimana waktunya, apakah bisa setelah maghrib itu bisa take di sini ya maksimal paling jam 9 malam bisa difungsikan untuk take di sini dengan operator yang sudah stay di sini. Jadi ini semuanya fasilitas Bapak Ibu. Baik, saya hanya akan menambahkan dari apa yang disampaikan dari beberapa informasi dari Bu Mariska tadi tentang MOOC. Minimal saya akan ngasih gambaran syutingnya itu mau seperti apa gitu ya. Nah, mungkin bagi yang sudah pernah dulu pernah syuting di lab, dulu pernah ikut hibah MOOC ataupun syuting di lab komunikasi hampir sama, sebenarnya konsepnya hampir sama. Oke. Jadi ini sebentar saya share screen. Oke. Kalau untuk internet di sini memang nggak begitu selancar ini ya, mungkin karena tersekat-sekat ya. Tapi enggak, ini pakai LAN ya, pakai kabel LAN. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang WiFi memang agak di studio kita ditutup agak ini tadi dicoba tadi agak terhambat sinyalnya. Yang ini lancar. Oke. Nah, ini ya. Jadi tadi yang pertama tadi kita bisa tentang tampilan ya. Jadi tampilan itu kita bisa memilih ya. Nah, tadi ada picture in picture dan green screen. Ya, presentasi dengan picture in picture dan green screen. Nah, ini contohnya misalnya punyanya Prof Bambang. Nah, ini masuk dalam kategori picture in picture. Perbedaan artinya jadi di mana sebenarnya
narasumber ketika nanti pas presentasi ada picture ya, picture beliau, picture si narasumber itu ada di bawah di pojok gitu. Nah, begitu juga dengan Dr. Ahim Abdurrahim ini ya. Nah, ini juga hampir sama. Nah, ini namanya picture in picture. Jadi nanti kita taruh presenternya ada di bawah. Nah, berbeda dengan Prof. Kamta, dia menggunakan green screen, ya, di mana faktor sekitar 1000. Perbedaan serupa. Di mana kita bisa lebih melakukan presentasi dengan berdiri, yang tadi keduanya tadi duduk karena picture in picture. Nah, keduanya dia berdiri, beliau berdiri, terus apa yang menjadi materi itu ada di background ya. Nah, ini semua background ini semua itu hasil dari presentasi, hasil dari PPT yang Bapak Ibu susun tadi, yang ketika Bu Mariska tadi, oke, nanti disusun PPT-nya gitu ya. Jadi modalnya adalah menyusun PPT. Ya. Nah, menyusun PPT ini juga harus ada harus ada template-nya gitu ya. Ya, intinya jangan sampai PPT itu nanti misalnya bertabrakan gitu ya, ketutupan sama ketutupan sama presenternya sendiri gitu ya. Ya nanti ada ini ya, ada desainnya gitu, dan desain itu sudah ada template-nya, dan template itu sudah ada di nanti ketika dibagikan template-nya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang sering dipakai untuk dosen-dosen teknik ya, misalnya kayak Pak Berli ini, dia menggambar langsung live gitu kan. Tapi untuk tahun ini kayaknya kita belum bisa ya. Nah, misalnya gaya terdistribusinya adalah berbentuk gaya langsung persegi gitu. Panjang seperti itu. Dan intensitas jadi, gayanya ya tanpa PPT ya, tanpa PPT tapi dahulu. hanya kemudian bermodalkan iPad ataupun Samsung ya, misalkan di sini kita simbolkan dengan L. tab ya. Maka hal pertama yang harus menggambar dilakukan seperti ini. untuk Nah, kita bisa juga lakukan. Tapi untuk semester ini gaya kita tidak tawarkan karena terpusat, teknis yang belum bisa memadai itu. Oke. Nah, kira-kira itu bentuknya, ada dua bentuk tampilan nanti yang akan kita tawarkan. Nah, terus sistem programnya seperti apa? Nah, kita namakan live on tape. Kalau di dalam broadcast itu live on tape. Jadi rekaman langsung tanpa post pro. Jadi ketika kita syuting di sini, keluar itu kita sudah membawa hasilnya sebenarnya. Jadi nggak ada yang namanya proses editing seharusnya ya. Jika ada pun karena ada evaluasi ya, ada yang tadi kurang lancar atau apa, terus gambarnya kurang, itu baru ada editing. Tapi kita usahakan tanpa ada editing setelah itu. Jadi semuanya harus dipersiapkan di depan. Nah, seperti ini nanti akan kita kasih set di sini ya, bisa memilih green screen atau background, memakai backgroundnya ya pilihannya kalau nggak putih ya green screen tadi. Kalau green screen nanti akan kita copot dan kita ganti dengan materi Bapak Ibu sekalian. Kalau putih biasanya untuk model yang picture in picture. Nah, kita sudah ada peralatan dan ada operator di sini ya. Nanti ada tim make up-nya, ada tim teleprompternya yang jadi Bapak Ibu tinggal membaca naskahnya seakan-akan hafal gitu ya. Kayak pembawa berita itu sebenarnya dia pakai teknik teleprompter. Nah, semuanya sudah ada operator yang ada di sini. Oke. Jadi tidak ada post pro ya. Semuanya harus disiapkan dari depan, menyiapkan slide, menyiapkan keperluan visual ya. Kalau misalnya ada bumper in, bumper out itu sudah kami yang nyiapin, tim yang nyiapin. Terus syuting ini dilakukan oleh operator. Terus ada evaluasi, yang terakhir itu evaluasi itu mau retake atau cukup sekali take dan finish ya. Oke. Jadi melalui 4 tahap ini. Terus menyusun naskah video pembelajaran. Tadi sebenarnya Bu Mariska sudah sedikit menyinggung ya, tapi intinya bahwa slide itu ya, intinya siapkan slide presentasi yang terbagi menjadi 3 segmen. 1 segmen opening, 2 segmen materi inti, 3 segmen penutup. Nah, terus untuk memperkirakan durasi ya, sebenarnya kita bisa melihat narasi yang kita tuliskan atau naskah yang kita tuliskan tuh
katanya berapa, kata ya, wordnya berapa. Nah ini kalau kami biasanya kalau syuting terus membuat narasi sebuah berita itu kita mencoba mengkira-kira bahwa satu kata itu 1 detik gitu aja. Jadi kalau 60 kata, di situ ada 60 kata ya kira-kira berarti nanti butuh 1 menit. Butuh 1 menit untuk mengucapkan itu dan durasinya kira-kira 1 menit. Gitu. Jadi satu kata 1 menit. Nah ini yang nanti bisa untuk memperkirakan itu. Oke, nah segmen pertama itu ada bumper in dan informasi mata kuliah. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Dan ini nanti kita yang buat, cuman nanti pas di form pengisian itu pasti sudah ada data itu. Jadi kami tinggal masukkan. Ya. Jadi ketika ada kesalahan tulis di sini ya berarti kemungkinan kami yang salah, teman-teman yang salah, atau pada saat penulisan datanya sudah salah duluan. Jadi kebanyakan sih masalah kode-kode kayak gini ya. Nah, semoga tidak terjadi lagi. Oke, bumper in itu informasi mata kuliah itu dibikin oleh operator. Nah, terus begitu masuk segmen 1 ya, itu opening ya. Opening itu tuliskan narasi perkenalan diri Anda minimal 60 kata, berarti kan 1 menit ya, atau maksimal 100 kata. Karena 1 detik itu 1 kata. Nah, segmen 1, segmen pertama itu isinya salam pembuka, perkenalan diri, perkenalan mata kuliah, review singkat dari mata kuliah, dan poin-poin yang akan dijelaskan. Nah, terus masuk ke materi. Ya intinya materi lah ya. Oke, materi. Kalau di sini kadang itu kita jadi nanti naskahnya modelnya slide dan tuliskan narasi itu di kolom komentar, kolom komen itu ya, komen bawah itu kan ada kolom komen PPT itu. Nah, jadi setiap slide ada tulisan komentar itu yang nanti akan diucapkan pada saat syuting ya. Jadi slide 1 isinya apa, salam pembuka atau apa, dituliskan di situ semua. Nah, fungsinya apa? Itu semua nanti akan kita olah ke dalam teleprompter gitu. Jadi ketika mengirimkan hanya PPT-nya saja sebenarnya nanti juga itu berarti presenter ini nggak butuh naskah. Jadi mungkin akan improvisasi mungkin itu ya. Tapi yang sesuai dengan pengalaman kemarin ketika improvisasi itu tidak terasa durasinya udah 25 menit. Durasinya melebihi gitu ya. Nah, itu memang tidak ada, kita karena konsep awalnya adalah tanpa post pro ya, jadi live langsung gitu. Ketika ada adegan nanti salah di tengah ya berarti harus kita ulang dari awal atau kita ulang dari tengah minimal seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin setiap slide itu ketika mengisi materi ada narasinya yang dituliskan di komentar pada PPT-nya. Oke. Nah, terus ada segmen ketiga, ya intinya ringkasan materi, ya seperti ini ya, reminder poin-poin yang sudah dijelaskan, kuis atau evaluasi kalau ada disampaikan di situ, terus ucapan terima kasih, salam penutup, bumper out. Nah, bumper out ini sudah kami bikin, jadi sudah kami siapkan gitu. Oke. Nah, terus, nah ini yang tadi di awal sudah saya singgung ya. Jadi desain PPT-nya itu adalah ketika memilih layout gitu ya. Nah, kita punya area nih, teks dan grafis atau presentasi. Nah, jadi tidak mungkin kita memasang memasang PPT atau memasang informasi yang ada di sisi ketika nanti kita berdiri gitu. Nah, besok ketika ada PPT-nya sudah ada di situ. Jadi, ini ada areanya. Area nanti ketika presenter berdiri itu tidak ketutupan informasinya. Nah, jadi ada area sendiri. Oke, terus ada tulisan di pojok bawah, kiri bawah gitu. Ataupun persiapan di kanan bawah ini ya, jangan sampai ada, karena kadang picture in picture itu bisa pindah ke sini ataupun dari kiri ataupun kanan gitu ya. Tapi kalau yang kemarin itu kita sepakati bahwa dia ada di kiri bawah layar gitu. Oke, nah ini area teks dan motion grafis. Kebanyakan kemarin kalau tidak kita arahkan seperti ini, banyak juga presentasi itu yang teksnya terlalu banyak gitu, dan sampai dengan dia
berada di belakang picture in picture ini, jadi tidak terbaca gitu. Oke, jadi udah ada areanya sendiri. Oke. Nah, terus ini kira-kira alatnya seperti ini besok. Jadi Bapak Ibu sekalian berdiri sebagai presenter, terus kita memakai clip on, terus ada kamera, kamera ini untuk visual, terus nanti ada laptop. Laptop itu ini masih kurang ya, harusnya ada gambar laptop satu. Laptop itu isinya presentasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika next dia otomatis juga next, background-nya akan berganti sendiri. Dan ada preview-nya di sini. Jadi akan bisa melihat posisinya ada di mana, menutupin gambar enggak, menutupin preview enggak. Nah, ini kira-kira kan seperti itu. Terus ada alat tambahan teleprompter ya, yang ini bisa membaca. Sebenarnya kita membaca naskah yang kita buat itu akan kita copy ke komputer tersendiri. Nah, nanti dia akan kita baca. Nah, di belakang naskah ini ada kamera, ada lensa. Jadi seakan-akan kita itu menatap audien kita gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti harus ada materi naskah untuk bisa menggampangkan kita dalam produksi nanti. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Menyusun PowerPoint dengan naskah atau narasi di kolom komen PPT sesuai template, mengirimkan PPT sebelum jadwal syuting tentunya, yang dilaksanakan melalui Google Form RTP nanti ya Bu Mariska. Terus jadinya ini Pak, mohon maaf, jadinya langsung lewat SIM spada.umb. Lewat SIM. Tadi update ya. Oke, berarti nanti lewat SIM ya. Ini lewat SIM. Terus membooking studionya saya kira juga lewat SIM kali ya. Kalau ini nanti saya dijadwalkan Pak. Oke. Baik, ini teknis saja, tapi kalau dari saya yang penting ini ya, dari tim produksi ya, menyusun PowerPoint dengan naskah di kolom sesuai template begitu. Ya, saya kira itu Bu. Ya. Kalau dari saya. Terima kasih Pak Budi. Menambahkan saja PPT-nya itu untuk pendaftaran Pak Budi. Jadi ketika mendaftar itu sudah dengan PPT, sehingga nanti kita tinggal produksi gitu Bapak. Jadi tinggal kita review PPT-nya, kemudian kalau perlu direvisi disesuaikan, kemudian kita produksi karena kita mengejar target waktu juga. Siap. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Ini banyak yang minta PPT-nya di-share Pak, jadi monggo silakan di-share di chat PPT-nya Pak Budi. Bu Mariska nyelani sebentar, tanya boleh? Monggo Pak Darja. Yang pertama untuk MOOCs itu timelinenya sama dengan yang sepada apa enggak? Apa beda? Timelinenya? Yang hibah MOOCs-nya itu? Kayak sebentar Bapak, saya pastikan. Apa tadi udah ditampilkan, saya pas nggak ngeliat. Kayaknya sama Miss. Sama Bapak. Sama, dan itu sudah ada di PPT saya Bapak, dan itu sudah saya share di chat. Monggo bisa di siap. Materi saya sudah saya share. Kemudian yang kedua, PPT saya itu dalam bahasa Inggris campur-campur gitu ya, karena ada mahasiswa asingnya juga di teknik mesin itu. Kemudian itu nanti perlu diterjemahkan bahasa Indonesia. Apa adanya kayak gitu aja? Apa adanya boleh Bapak? Gitu ya. Terus kami nanti menjelaskannya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Boleh ya gitu boleh, ya. Bapak. Nggak usah diterjemahkan ya. Asalkan tadi ya Pak, template-nya menggunakan template yang sudah kami siapkan. Jadi sudah ada template-nya, nanti saya tunjukkan template-nya. Itu nanti di-share di Spada UMB ACID itu juga. Bisa diusahakan di-share di situ nggih, Pak Wahyudi. Kalau sementara ini sudah ada di website-nya LPP, Bapak. Jadi di website LPP kalau Bapak pergi ke yang bagian MOOCs, kemudian nanti di MOOCs 2 yaitu ada template-nya, tetapi mungkin Pak Wahyudi bisa bantu juga di-upload di spada.umb.ac.id, bisa Pak Wahyudi?
Ya, ini sekalian usul Bu Mariska, ini materi-materi yang berkaitan dengan Spada ini atau MUX ini di uploadnya di anu aja di Spada WMYACID aja, jadi tersentral itu di situ. Kalau Maksud saya, boleh. maksud saya supaya websitenya APP juga Oh, anu, gitu. Abangi. Di LPP aja nih. Soalnya website LPP bagus loh Pak Darja ya. supaya Bapak Ibu itu melihat website LPP sehingga layanan online kami itu diakui begitu siap. Bapak. Ngelarisi ya. Larisi Pak Darja. Ya, terima kasih. Jangan harap Bu Mariska, kita aja yang online nggak diakui kok. Nggak diakui bekerja kita tuh. Ceritanya ada yang marah nih. Jelas. Halo Bu Mutia. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Mutia sedang sakit hati tuh. Jelas. Kemudian Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Endah, durasi video per PTWT maksimum berapa Nj? Jadi satu video itu 5 sampai 10 menit Bu Endah. Jadi kalau bisa jumlah slide-nya dibatasi nggak? Nah, jumlah slide itu bisa disesuaikan tadi. Patokannya waktu ya. Tidak lebih menit. Monggo Pak Budi mau menambahkan. Ya batasannya waktu. Kalau di slide saya tadi itu kemarin masih terbawa di apa ya? Terbawa di template yang kemarin bahwa satu slide itu 1 menit. Itu sebenarnya nggak harus ya, ketika ternyata cuma 3 slide tapi menarik dan itu memang ya butuhnya cuma 3 slide gitu, daripada banyak slide tapi di situ tuh banyak teksnya gitu, banyak teks yang belum apa ya, beberapa sih banyak kemarin slide-nya banyak 10 gitu ya, dan itu apa masih banyak apa ya, banyak teks yang dihadirkan, padahal kecil-kecil gitu. Nah itu nggak begitu efektif kalau di video gitu. Nah misalnya 3 slide tapi ya saya patokannya lebih ke satu kata itu 1 detik gitu aja. Jadi nanti kalau di total kan bisa dihitung sendiri. Oh berarti kalau 60 kata berarti 1 menit, terus ada 200 kata, 300 kata, 600 kata, berarti kan sudah kelihatan tuh berapa menitnya. Begitu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Budi sudah menambahkan. Kemudian tadi ada yang bertanya studio LPP yang di Papertech itu di mana? Nah, itu tepatnya itu di depan. Terima kasih Pak Bambang Rianta sudah membantu menjawab. Di depan pengajaran Papertech di zona utara. Itu di mana? Itu zona utara Bapak Ibu. Bapak zona utara. Kalau tidak salah namanya gedung Walida, Miss. Benar nggak sih? Gedungnya apa ya? Bukan gedung Siti Walida ya? Itu kan ada pendaftaran, ada pertanyaan. Siti Walida. Gedung Siti Walida. Lantai dasar. Ada petunjuknya ya? Saya tidak hafal Studio namanya. Papertech gitu di mana? Selama ini belum ada tulisannya loh Bu. Tadi saya juga kebelajar. Ya, betul. Nah, kan. Ya nanti kita buat tulisannya. Iya. Segera. Ya, karena memang baru mau digunakan ini, nggih. Nah, nanti nanti akan segera kami susulkan SOP untuk peminjaman anjungan mandirinya, nggih. Nanti kami share di forum akademik kalau sudah siap. Usul Miss anjungan video mandiri, singkatannya APM. Anjungan video mandiri. Oke. Soalnya saya kalau ingat anjungan mandiri itu ingatnya ATM ya, terus menang. Iya, jangan bilik juga kesannya mesum. Iya, kalau bilik itu kesannya kok ingat gempa ya. Ini segede ATM, ini memang segede ATM, jadi enggak memang kecil ya. Gede juga ya. AVM, anjungan video mandiri. Anjungan video mandiri ya, baik. Oke, nanti Budi bisa itu pakai kamera di anjungan itu. Iya. Ini pakai kamera di anjungan. Jadi itu nggak menghadap orang ya, itu menghadap kamera, nggak kelihatan menghadap kalau sedang bisa menghadap pemirsa. Menghadap layar. Bisa dihadapkan ini bisa. Cuman saya jadi apa? Kalau dihadapkan di sini jadi layarnya ketutupan kamera.
Gitu. Mbak Nah, Budi jadi itu memang ada pembatasnya warna hijau ya, baru kah? Dulu kayaknya belum ada. ya, Ini green ini tuh green screen-nya, screen, Bu. Bu. Ini green screen-nya. Bagusan Oh, yang green tadi screen. Pak Budi. Jadi biar kita bisa bisa kasih background apapun. Oh, oke, baik. Ya, itu Itu ada empat Kita ruangan. tunggu pelatihan yang anjungan video mandirinya. Budi, Nih, kalau untuk berdiri mungkin nggak itu? kalau berdiri, nah, Pakainya yang sana ya, pakainya yang kalau berdiri studio yang ya, di dalam Pak kayaknya. yang pakai kalau studio berdiri ya. sebenarnya masih ya jadi low angle lah ya, dia terlalu low angle-nya. Mungkin Oh, kamera Ya, yang ya. Pakai Tapi studio kalau ya. kalau berdiri ya di studio, Pak, di sebelah Di sebelah itu yang ada gambar studio LPP ini. ini. Oke. Gitu. Sudah saya sematkan. Baik. Posisinya bagus yang tadi Pak Budi. Gimana, Yang Bu? menghadap penonton. Ada penonton. Oh ya, bisa. Enggak ini. menyamping Ya, begitu. tinggal di geser ininya, Bu. Nah, Ya. Iya, jadi bisa Nah, ketok disesuaikan. ganteng banget nek ngono kuwi. Iya. oh, ini Bu Ana gedungnya di mana? Gedung Siti Walidah ya Bu Ana, di lantai dasar. ini lampunya juga Siap, Bu. udah proper. Oke, sip. Tapi udah bagus kok. Ya. Nah, this is better. Nah, jadi kan di My Class itu ada syaratnya 6 video ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk bikin videonya di anjungan video mandiri. Betul. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sementara sudah kita tunggu webinar untuk tutorial anjungan video mandiri. Video mandirinya. Halo Bu Mariska. Pak Budi dan kawan-kawan. Bu Mariska itu untuk yang tadi yang apa namanya sepadanya tadi kan sampai pertemuan keempat ya tadi ya bilang ya. Untuk seleksinya iya. Iya, iya, seleksinya. Itu videonya sudah harus 2 Iya, ya? Bapak. Nah, itu bisa menggunakan Zoom kayak biasanya rekaman Zoom itu ya? Bisa pakai Zoom bisa. Oke. Pakai Zoom bisa, Yang di anjungan itu kan di Soyogyakarta untuk MOCK MOOC-nya itu ya? Bukan, kalau di anjungan ini bisa dipinjam Bapak. Oh gitu. Tapi kalau misalnya udah punya studio sendiri di Prodi kan enggak masalah toh? Oh bisa. Oh Bisa. gitu. Kalau Tapi intinya kalau yang yang sepada ini itu menggunakan rekaman-rekaman yang selama ini biasa dipakai kan pakai Zoom itu sudah bisa cukup itu enggak masalah. Nggak Ya? masalah Bapak. Oke. Oke. Yang khusus untuk MOOC saja, yang MOOC itu memang video syutingnya itu disentralkan di studio LPP di Fakultek. Pak Juari nanya dong, yang Zoom itu yang seperti apa toh Pak? Yang apa? Apa Bu Eko? Yang agam Zoom itu yang seperti apa videonya? Berarti ya kita rekaman pakai Zoom kayak PowerPoint kita kuliah itu lalu kita di depan laptop nyalakan Zoom kemudian kita ngerekam di situ. Oh, berarti prinsipnya seperti Microsoft Teams, Zoom, Nopo PPT, ngoten gitu. Iya, itu yang saya tanyakan. Kalau memang iya berarti kan untuk itu tidak Pikir ya, bisa Pak. Ya, oke, makasih. Ya. Bu Mariska satu lagi. Ya, Bu Mutia. Apa bedanya usulan baru dengan pengajuan usulan? Usulan baru. Itu kan ada pengajuan usulan lalu lanjutkan. Tapi di bawahnya ada juga usulan baru. Bedanya apa tuh? Sebentar, Pak Wahyudi mau menjawab. Pak Wahyudi, sebentar saya login dulu. Spadanya itu kan saya buka. Lalu di spada itu baru. Oh, nanti mungkin akan dibedakan dengan usulan baru dan penugasan Bu Mutia. Jadi seperti apa itu LRI itu kan ada 2, usulan baru dan usulan penugasan. Nah, sementara yang muncul di tempat saya usulan baru, terus nanti pengajuan usulan itu ketika kita akan mengajukan gitu loh Bu. Betul. Jadi memang nanti diperbaiki. Kita klik lanjutkan, nah kita bisa memasukkan data-data kita di situ. Gimana? Tapi itu kan pengajuan usulan dengan usulan baru itu kan terminologi yang sama toh? Boten Bu, nanti kalau spada di sebelah kiri, usulan baru itu seperti rumahnya, pengajuan usulnya itu seperti actionnya itu kalau saya memanai. Karena nanti selain usulan baru itu nanti ada usulan penugasan.
Terus nanti di bawahnya ada monitoring, begitu yang What are you talking about, Bu Eko? Kan ini Spada, di bawahnya ada usulan baru, ya kan? Lalu muncullah link-link di sebelah kanan ini, usulan sudah diajukan, yang saya tadi kritisi judulnya ya. Kemudian pengajuan usulan itu lanjutkan, lalu ada usulan baru, belum ada data. Baik. Apa bedanya Baik. pengajuan usulan dengan usulan baru yang belum ada data tadi? Begini Bu Mutia. Jadi ketika J. kita mau mengajukan mata kuliah yang akan diajukan ke Spada, itu kliknya di pengajuan usulan, Bu. Jadi kita mengajukan usulan. Jadi itu tinggal klik lanjutkan, kemudian dipilih-pilih. Nah, itu nanti sampai selesai. Nah, itu untuk pengajuan usulan. Memang itu untuk nanti terus usulan. muncul di bawah usulan baru Ibu. Punya saya udah muncul. Betul. Nanti muncul di bawah. Setelah diajukan, nah itu nanti usulan munculnya di usulan baru. Begitu. Selanjutnya kita mengisinya di usulan baru. Bukan. Jadi ketika Bu Mutia sudah mengajukan usulan, itu tinggal klik lanjutkan dan isian itu di pengajuan usulan. Nanti ketika sudah selesai sampai ke submit, nah itu nanti usulan baru yang tadi usulan yang Bu Mutia usulkan tadi muncul. Yang ajukan tadi munculnya di usulan baru. Kalau nggak mengusulkan berarti nggak akan muncul pengajuan maupun usulan baru. Nanti tapi bisa list mengedit mata juga kuliah ya Bu Mariska. Ini ada fitur edit ya, misalnya link saya salah, saya edit di situ. Nggak ada. Ada kok, ini di sebelah kanan ini, karena saya udah mengajukan tadi. Di sebelah kanan itu ada 2 kotak, yaitu edit, data, dan silang. Kalau saya tidak jadi mengajukan, saya hapus. Oke. Iya. Ada. Jadi ini kayak summary ya. Summary pengajuan usulan Bu Mutia. Adanya jadi kalau di kita usulan baru. mengajukan 2 Ya, munculnya di misalnya. usulan baru kalau sudah diusulkan. Oke. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Untuk yang Spada 10 berapa unit, Bu? 150. Totalnya? 150. 150. Bu Mariska, itu pertanyaan saya. Dosennya 600 ya? Dosennya 600 ya. Oke, satu dosen 3 mata kuliah kan? 1.800 mata kuliah ya. Bu Mutia matematikanya jempol. Saya belum selesai itu, Bu Mutia udah. Bu Mariska, Bu Mutia mantap. Gimana Ibu? Bu Mariska, itu yang di dashboard yang di file Spada 10. Di listnya situ Excel-nya ada nama-nama yang diwarnain oranye-oranye. Itu artinya apa ya? Pada 10. Pada 10 kan belum ada ya, sebentar. Di website Spada 10. Ada file dashboard. Dashboard ya, di dashboard ya. Di situ ada nama-nama yang di highlight warna oranye. Itu artinya apa ya? Di bagian Spada ya? Spada 10. Ya, sebentar Bu. Saya sedang buka. Wah, ini yang bisa jawab Mas Zaki. Sebentar. Mas Zaki monitor nggak ya? Mas Zaki yang pegang data. Bu Eko mungkin tahu Bu, di Oren kenapa Bu? Ini kayaknya Mas Putra yang bikin, tetapi takutnya sudah ganti lagi. Waktu itu kan kita lagi memetani gitu loh. Ini kayaknya kalau kita mau metani Spada itu ya Bu, yang sudah diajukan. Saya coba tanyakan Mas Putra ya, sebentar. Orange-nya apa, saya juga. Mas Putra masih di situ ya Pak ya? Kalau terkait dengan hitung-hitungan saya tadi Bu Mariska, ya Ibu. Kan 150 unit ya, padahal satu semester itu kayak dosen HI itu 3 mata kuliah, misalnya semua dosen 2 mata kuliah lah, dari 600 kan 1.200 ya, yang dibiayai hanya 150. Mbok yang 150 itu didorong yang belum punya Spada. Kemudian yang sudah Spada itu diberi insentif, ya nggak usah 10 juta lah, tapi sudah ada, lalu supaya berlanjut dengan baik,
yang sudah SPADA 1 sampai 9 itu ya diberi insentif untuk memperbaiki aja gitu. Tapi yang belum, yang 150 itu yang didorong gitu. Kalau enggak nanti saya udah dapat berapa kali saya ngajuin lagi gitu. Tadi katanya Bu Mariska susah mau metani. Apa istilahnya itu? Iya toh? Ya, karena ini Bu ada pergantian kurikulumnya loh Bu. Jadi agak susah sebenarnya mata kuliahnya itu karena ada yang mungkin ada yang sudah ganti nama mata kuliahnya memang benar-benar ganti berarti memang baru, atau ada yang nama mata kuliahnya tetap sama hanya kontennya agak berubah disesuaikan dengan OBE begitu. Jadi memang iya, tapi kalau sudah dapat SPADA mulai SPADA 1 sampai SPADA 9 sampai mabuk itu kan ya tinggal diberi insentif aja untuk merevisi gitu. Nah, yang belum itulah yang didorong untuk dapat 10 juta dikurangi pajak tadi itu. Kalau insentif ya jangan dikasih pajak lah misalnya. Halo Bu, ini perkiraan sudah selesai ya Bu ya? Iya Materinya. gitu. Halo Bu Mariska. Nggih. Kalau memang sudah selesai saya izin ya, ini sudah asar jadi atau masih ada kaitannya dengan ini enggak ya? Insya Allah sebenarnya sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai saya pamit, saya sudah asar. Ya sudah asar nggih. Nggih, Bu Mutia, terima kasih masukannya. Nanti kami coba diskusikan di tim nggih, Bu Mutia. Bu, ya sih nggak apa-apa, bagus usulannya Bu Mutia, tapi sepemahaman saya memang prodi itu sangat leluasa untuk mengalokasikan insentif-insentif yang dimaksudkan oleh Bu Mutia dengan menggunakan dana KBK 9%. Sangat-sangat leluasa, Bu. Jadi, Ibu nanti sakit matur ke Kaprodi. Boleh, sangat boleh itu menurut Pak Kantor. Dulu pernah kita bahas seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini mungkin masih ada banyak pertanyaan nggih, tapi karena memang waktunya terbatas dan ini sudah mulai sudah lewat asar. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan monggo silakan bisa ditanyakan langsung ke saya ataupun ke tim SPADA yang lain Bapak Ibu. Ada Bu Eko, ada Pak Bambang Rianta, ada banyak ya. Ada Pak Wahyudi, ada Pak Budi, ada Pak Aris ya. Jadi ada banyak timnya. Nanti mungkin nama-nama timnya juga akan saya masukkan di website LPP supaya semua tahu. Begitu, terima kasih. Semoga yang kita berikan hari ini bisa cukup jelas untuk ditindaklanjuti Bapak Ibu. Kami tunggu pendaftarannya baik untuk SPADA maupun MUKS di spada.umj.ac.id. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.